sahabat-sahabat semesta, my soul family, how are you? Back with Ananda in this new video. Hari ini kita akan reading tentang manifestasi, law of attraction. Dan video hari ini disponsori oleh Jafra. Produk-produk ini sudah kita jelaskan dan bahkan sudah kita pakai di video sebelumnya, sambil ngobrol dengan tim Jafranya tentang pilihan menjadi coach, pilihan karir kami, juga inner child wounds, dan cerita klien yang paling tak terlupakan. So, kalau mau lihat fungsinya apa aja, nanti silahkan cek video ini ya. Karena hari ini kita akan fokus kepada readingnya. Alright guys, so di sini aku akan coba kocok langsung untuk membuat kamu bisa memilih yang mana file pilihannya. Tadi dapat pesannya 3 aja katanya. Tadinya aku mau 4, but sepertinya memang diminta 3 ya, karena mungkin akan ada banyak yang sama. Alright, aku coba kocok dulu ya. Alright, ini dia sudah aku shuffle, dan yang terjadi dapat 3 pilihan indikator seperti di depan ini. Kita mulai dari pilihan pertama ya. Oke, aku deketin dulu. Yang pertama adalah aku memilih untuk menjadi penarik super atau super attractor dan punya keyakinan tidak tergoyahkan kepada semesta. Bantuan indikatornya adalah lipstick matte Jafra ya, beach kiss kalau nggak salah ya, betul, beach kiss. Dan ini adalah royal jelly-nya. Ini dipakai untuk mempersiapkan kulit, seperti semacam serum untuk mempersiapkan kulit, tapi bukan serum gitu. Sebelum dandan, sebelum pakai pelembab, bagus pakai ini guys. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua adalah dari oracle-nya ini. Aku berterima kasih atas apa yang aku miliki, dan aku merasa baik di sepanjang perjalanan menuju apa yang aku inginkan atau apa yang aku dambakan. Oke. Bantuan indikatornya adalah ini, aku suka banget 3-in-1 fungsinya. Ini bisa buat lipstick, buat eyeshadow, dan buat blush on ya. Warnanya juga menarik-menarik, sangat mudah dan tidak perlu bawa alat perang banyak kalau mau yang simple-simple aja, praktikal. Dan terakhir yang bling-bling, yang mungkin akan membuat banyak orang bias adalah bedak translusennya. Ini disebut bedak bunglon karena walaupun kelihatannya putih ya dalamnya, tapi dia betul-betul akan menyesuaikan dengan kondisi kulit dan juga apa yang sedang dipakai saat itu. Oke. Kalau butuh waktu silahkan pause dulu videonya, fokus dulu. Kalau ketarik lebih dari 1, no problem ya. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di video ini, silahkan cek di petunjuk waktu yang disebut timestamps. Kamu cek di box deskripsi bawah video ini, atau di bawah juga ada komentar yang aku pin paling atas, dimana di situ ada penunjuk file 1, 2, 3, dan ada angka warna biru pokoknya. Pencet aja angkanya, kamu bakal lompat langsung ke pilihan kamu. Alright, kita ketemu di timestamps kamu. See you there. Halo teman-teman yang pilih file nomor 1 dengan lipstick dan royal jelly-nya. Coba ya, kita mulai readingnya. Pertama-tama cara manifestasinya, baru nanti tentang kenapa kamu jatuh cinta sama jodoh kamu ya. Kita lihat.
Belum bandel. Apa karena sudah lama kamu merindukan aku? Akhirnya. Oke, kita lihat. I'm not reading in reverse. Ada Ten of Wands. Ada Four of Swords. Ada King of Cups. Bawahnya ada Queen of Pentacles. Oke, begini. Super attractor ya. Keyakinan nih. Di sini adalah orang-orang yang milih ini. Udah banyak yang sudah merasa, entah karena usia, entah karena pengalaman, entah karena capek. Ini bukan jalanku untuk punya pendamping. Ngaku siapa? Karena wajar banget ya. Terutama ini aku ngelihat juga sudah tidak sebentar. Prosesnya sudah sampai doa, kayak segala cara sudah kamu lakukan. Dengan berdoa mungkin ke tempat tertentu, melakukan ini itu, kenalan nama ini itu, loa gitu, tapi tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia ada gitu. Jadi disitu kamu sempat rehat lama banget nih. Ada yang 4 tahun tidak mau berhubungan dengan siapapun, atau sedang berpikir ke depan nih pasti aku bakal sendiri, jadi mau mempersiapkan mental aja. Ya, itu yang saya lihat di sini. Jadi di sini yang pertama dilakukan adalah memang menguatkan keyakinan dulu. Meskipun mungkin waktunya udah lama banget, sudah lelah banget, tidak ada yang terjadi, tapi aku merasa ya, gerbang kebukanya kekuatan manifestasi kamu adalah saat kamu menyadari udah capek. Dan begitu capek, istirahat. Pas banget ya, orang capek dalam beban atau tanggung jawab yang besar, atau dalam tekanan sosial mungkin ya, atau tekanan dari target diri sendiri yang menekan, kamu belajar untuk ngelepas. Dan aku rasa juga ada yang lama ya untuk berusaha ngelepas, tidak tertekan oleh faktor-faktor tersebut dari dalam ataupun dari luar diri. Kamu izinkan diri kamu rileks, tidak terpatok dari timing yang mungkin kamu sudah tentukan, meskipun itu artinya kamu harus single. Dan justru di saat single itu nyaman. Ada yang terlalu nyaman, ada yang sudah oke, aku ready lagi nih untuk mencoba. Ada yang memang akhirnya hanya mengalir aja, tidak mau terlalu memaksakan, karena takut lagi, udah tahu sifat sendiri. Nanti kalau mencoba lagi terus ada gimana-gimana, kecewa lagi gitu. Jadi untuk tidak membuat itu terjadi, kamu berusaha untuk tetap santai. Kalau ada ya sudah gitu ya, diterima, berarti itu dari Tuhan. Tapi kalau tidak ada ya tidak dipaksakan. Itu ada beberapa orang tiba di situ, titik itu. Dan setelah tiba di titik itu, istirahat ya, tidak lagi terlalu berada dalam lingkaran beban. Di situ baru ada sebuah kejelasan di kepala, karena kamu sudah tidak lagi kecampur sama suara-suara luar ya, atau dalam diri sendiri. Jadi ini pembersihan mental sih, pembersihan dari sisi keraguan. Niatnya ada. Dan saya ngelihat di sini kamu lebih kepada melakukan manifestasinya lewat meditasi. Tidak lagi law of forcing atau chasing, memaksa. Justru karena kamu sadar kamu orangnya cepat kecewa ya, atau karena traumanya panjang, kamu tidak mau memaksakan, kamu mengalir aja ya. Kamu usaha lewat meditasi,
Jadi di sini stepnya, saya lihat langkahnya manifestasi kamu sampai berhasil ya. Kamu coba untuk membersihkan mentalnya dulu. Mental health-nya dibalikin. Keyakinan di kepalanya, mau atau tidak. Kenapa minta? Alasannya apa? Apakah karena melihat semua orang sudah berada di titik itu? Ataukah sebenarnya dalam batin, kamu juga memang sudah siap? Dari tadi tidak ada bunyi itu, sekarang ada ya. So, shadow work-nya gede-gedean. Ada banyak blockages yang akhirnya kamu atasi. Jadi di sini memang peran kebangkitan spiritual banget ya. Dari yang terbebani jadi lebih ringan. Dan bahkan saat di situ sudah teratasi, itu di situ ada sebuah kesempatan untuk ngebuka lagi hati. Bahkan tanpa kamu sadari ya. Beberapa tidak disadari, beberapa dijalanin aja. Dijalanin, diikutin alurnya, dan lama-lama hati itu semakin siap. Ya, semakin siap. Ada yang datang. Ada yang datang juga, beberapa nyamperin karena kamu tidak lagi gerusa-gerusu. Saya lihat di posisi Four of Swords itu orang yang tenang, bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan pikiran ke negatifannya. Meskipun belum bergerak, beberapa malah sudah manifestasi di saat resting itu, saat istirahat. Tidak memaksakan, tidak mengejar, bahkan tidak terlalu aktif ya. Beberapa memang setelah masa istirahat itu keluar lagi, dan di sana baru menyadari, oh ya, aku kepengen, aku mau jadi orang yang punya pendamping gitu. Udah siap sekarang, udah ngerti alasannya apa. Dan disitulah hati kamu mulai semakin terbuka dan memanggil cintamu ya. Bisa aja cinta ini adalah maskulin atau feminin, tergantung kamu. Kalau dia maskulin, saya merasa orang ini yang datang ke kamu. Kalau jodohmu maskulin ya, dia datang ke kamu, dan ada kehadirannya itu syarat. Oke, ciri-cirinya: bawa ketenangan dan rasa percaya lagi sama love, sama cinta. Rasa yakin lagi. Kalau itu jodohmu adalah feminin, dia mandiri, dan Queen of Pentacles tuh diem ya, Four of Swords itu diem. Jadi mungkin di awal diem-dieman. Cuman habis itu aku ngerasa dia lebih cepat bergerak karena suitsnya ini lebih cepat ya. Swords sama ini terlama, ini tercepat. Jadi tetap aku merasakan ada sisi dimana kalau ini maskulinnya yang bergerak duluan, karena ini lebih kaku lagi. Dia seperti terpancang menjadi pohon ya. Bisa aja dia banyak yang ngecengin dan kamu harus istirahat untuk pede nggak aku, bisa nggak aku. Kamu coba aja, kamu berusaha, kamu mencoba, akhirnya bersatu gitu. Jadi di sini uniknya, power manifestasi kamu adalah saat kamu tidak memaksakan mengalir, tapi juga tidak melewatkan kesempatan. Yang kata Kak Tiwi, kamu bisa nonton video kolaborasi aku sama Kak Tiwi di PR ya. Di video itu Kak Tiwi bilang, bedakan antara pasrah dengan menyerah. Orang yang berpasrah itu tahu dia sudah melakukan 100% dan sisanya dia serahkan pada Tuhan. Orang yang menyerah itu belum sampai 100%, tapi udah duluan bilang, saya serahkan padamu Tuhan. Nyerah sebenarnya, karena dia sabotase sendiri. Belum sampai do the best, sudah bilang, terserah Tuhan aja. Orang seperti itu yang biasanya tidak akan mendapatkan hasil dari law of attraction. Karena sebenarnya apa yang dipelajari dari law itu adalah perubahan yang terjadi pada diri kita, bukan sekedar keinginannya jadi nyata. Dari sikap kita, mental health kita, emotional health kita, gimana tuh law itu bisa merubah itu, bisa membawa orang jadi lebih ikhlas, tapi sudah berusaha. Tidak sekedar oke, aku attract, aku diam aja di rumah ngejodok gitu ya, tapi minta karir terbaik, gak ngelamar kerja, gak gitu. Ini bumi,
Ini dimensi 3, beda sama yang di atas-atas. Yes, ada 11 dimensi. Di sini kita di 3 yang cukup padat dan butuh jarak waktu. Ya, yang di dimensi atas 5 ke atas tidak ada. Oke. Jadi di sini aku lihat disitulah control issue, masalah kendali, ngebet banget enggak? Relax. Sudah menjalani, iya. Aku mau itu, tapi aku bisa berusahanya sampai di sini. Ya. Dan akhirnya malah disitulah energinya lebih bagus lagi. Coba kita lihat tips lainnya ya. Dari deck yang aku iseng-iseng beli. Dulu sih udah lama. Tapi gak pernah aku keluarin karena kayak gak ada. Aku pakai buat apa ya gitu. Akhirnya ngejodok dia di kamar. Sekarang aku pakai. Siapa tahu dapat tips manifestasi. Kayak magic gitulah. I feel pretty tuh. Aku merasa cantik. Merasakan rasa cantik. Dan di sini ada tips-tipsnya, tips-tips yang cukup witchy. Aku tidak rekomen, cuman di sini salah satu manifestasinya kamu merasa baik tentang dirimu. Jadi dalam waktu Four of Swords itu ada namanya self love, mencintai diri sendiri ya. I feel pretty. I'm not recommended itu, lebih kepada afirmasi aja, daily affirmation. Oke. Terus ada lagi prophetic dreams. Ya, jadi lebih ke ada petunjuk-petunjuk di mimpi. Ini juga kan seperti orang tidur itu atau istirahat itu kan biasanya bermimpi ya. Oke, coba lagi. Soulmate spell. Oke. Ada 3 kunci yang paling kuat buat teman-teman. Yang pertama, merawat diri sendiri atau self love, mencintai diri sendiri. Merawat, merasa confident, pede gitu ya. Merasa yakin, merasa ikhlas, lepas, happy, bahagia di momen itu. Karena kecantikan itu, kegantengan itu terpancar inner and out kan. Dari luar kamu urus diri kamu, dari dalam juga kamu urus. Jadi di sini ada kesehatan mental, body, mind, soul, emotional yang terjaga sehingga kamu merasa pretty, bercahaya gitu. Terus di sini ada dreams. Lucunya, oke, aku dapat ini. Meditasi sebelum tidur. Bermeditasi, visualisasi. Saya punya video meditasi loa ya. Meditation untuk dream life. Kalau yang cocok silakan coba itu. Lepasin sebelum tidur. Jadi kita berikan subconscious mind kita atau alam bawah sadar kita sebuah afirmasi bagus, afirmasi positif ya. Atau misalnya membaca scripting kamu sebelum tidur dan lepaskan. Tapi bagusnya aku lihat ada doa dan meditasi sebelum tidur. Terus ada soulmate spell. Jadi memang ini pertama aku rasakan scripting, nulis yang dibutuhkan dari seseorang, bukan cuman yang kamu inginkan ya. Mungkin kamu ingin orang ganteng, tapi kalau karakternya buruk sama aja kan gitu. Coba kamu jabarkan dari yang kamu butuhkan dulu, baru yang kamu inginkan di prioritas lebih bawah lagi ya. Yang paling kamu butuhkan baru nanti yang paling kamu inginkannya. Soal fisik boleh ya. Jadi di situ ada scripting, ada visualisasi tentang si pendamping yang kamu harapkan, request namanya ya, proposal. Tapi ingat guys, jangan terlalu ribet. Dia harus punya uang 1 triliun. Kamu bisa mundurin lagi waktu ketemu sama dia, karena dianya harus disiapin sampai punya 1 triliun yang benar-benar kamu butuhkan aja ya.
uang 1 triliun bisa dicari bareng-bareng, misalnya gitu. Jadi jangan yang buat nanti malah bumerang ke kamu lagi, gitu intinya. So ini super attractor power kamu nih dimulai dari unwavering faith, keyakinan yang tidak tergoyahkan. Karena ini yang sering sabotase, ini yang sering menghambat kekuatan manifestasimu yang sesungguhnya kuat. Kuat karena begitu kamu enjoy life, menikmati hidup, datang. Temu aja gimana caranya. Ya, begitu. Dan kita lihat apa yang buat kamu jatuh cinta kepada si jodohmu ini. We'll see. Oh ya, lupa. Aku buka. Ya, aku tidak terlalu sukanya. Ini mah Stargirl banget lah. Kartunya tau gak, Stargirl the Practical Witch. Yang ini harus begini, witchy banget. Aku kan gak gitu. Aku bener-bener pakai ini aja, nggak pakai tools kayak gitu. Aku nggak pakai. Jadi aku tidak bacakan. Pengen buat file 1 jatuh cinta sama si jodoh. Three of Swords, Seven of Wands, Six of Wands. Betul-betul kuat tadi yang saya baca di awal. Oke, ada di High Priestess bawahnya. Dia nyembuhin kepercayaan kamu, keyakinan kamu tanpa dia berusaha terlalu memaksa atau tanpa ngomong, tapi sikapnya jadi inspirasi buat kamu. Itu sebuah inspirasi tersendiri yang buat pelan-pelan hati kamu yang sakit, yang kecewa itu tersembuhkan. Bukan karena dia yang memaksakan, kecuali dia memang healer ya. Kecuali dia memang healer ya. Inspirasi dari mungkin kata-katanya waktu kamu berobat gitu sama dia atau gimana. Itu buat benar-benar kamu semakin baik kondisinya, semakin tenang. Konflik batin itu tersembuhkan, ternetralisir, tergantikan oleh harapan akan kemenangan, akan rumah tangga, akan menjalani lagi, akan kelayakan untuk dapat yang terbaik. Dan pengalaman yang lalu itu dijadikan sebuah pelajaran untuk buat kamu sadar apa yang tidak kamu inginkan dicinta. Ya, kan itu gunanya kita punya pacar, punya pengalaman di love life. Banyak kan begitu jalannya sekarang ya, punya hubungan untuk tahu itu bukan yang kita inginkan gitu. Kecuali memang kamu tidak ingin pacaran dulu, maka kamu bisa belajar tentang relationship lebih banyak belajar soal relationship dari buku, dari mentor mana gitu ya, untuk buat kamu lebih bersiap dan lebih pede. Tapi ini aku rasa sudah pernah sih in relationship dulu, karena itu justru ada trauma ya dari sini. Entah juga apa trauma ini juga dari melihat hubungan orang tua atau siapa yang tidak ideal sehingga ketakutan sendiri. But salah satu ciri-cirinya dia bantu untuk buat kamu percaya lagi tanpa mungkin dia ngomong, hanya dengan kisah hidupnya atau inspirasi dia dengan cara tertentu ya. Oke, we'll see lagi. Dia adalah apa yang kamu harapkan dan kamu merasa dulu tidak pernah ada. Di Hermit. Oke. Gini. Bawa King of Pentacles, tadi ada Queen ya. Pokoknya match banget lah.
Tadi Queen-nya udah aku shuffle. So, untuk yang sedang nyerah nih ya, di rumah atau kapanpun kamu nonton, ini pertanda bagus banget. Kerja keras kamu selama ini, pengalaman kamu di belakang gak bakal sia-sia. Jodoh kamu memang adalah harapan kamu. Orang yang betul-betul dipersiapkan Tuhan untuk jadi pendamping terbaik kamu. Makanya ini juga seperti sebuah konfirmasi ya dari apa yang ada di hati kamu, bahwa orang ini ada loh. Butuh waktu ketemu dia, iya. Aku lihat iya banget ini dari perjalanan ini sama ini ya. Banyak healing di keduanya mungkin ya, bukan cuma kamu doang. Tapi apa kata Tuhan? Kalian tuh bakal ketemu di waktu terbaik, dan di situ bisa banyak miracle terjadi atau keajaiban terjadi. Dari keajaiban healing tadi ya, bisa dari keajaiban finansial, keajaiban kesehatan, keajaiban dari kekuatan, potensi baru yang keluar. Dan lucunya lagi di sini ada The Hermit. Pencerahan. Itu kebuka dari jiwa, seperti dua-duanya pegang kunci masing-masing ke sebuah kebijaksanaan yang jauh lebih besar lagi saat bersatu. Dan juga saya bisa lihat ini sebagai kalian berdua tuh suka banget menghabiskan waktu bersama dan gak ingin diganggu orang. Karena terutama kalau sudah lama banget ya menanti ini, dan keyakinan semakin habis karena usia, karena sudah bertahun-tahun harapan itu tidak datang-datang gitu ya. Di situ jadinya kalian tidak ingin menyanyiakan waktu bersama gitu. Selalu kemana-mana bareng, visinya bareng untuk misalnya buat bisnis bareng, atau nanti gimana ngebesarin anak. Pokoknya kalian jadi team up banget, sangat bekerja sama. Dan ini dirasakan sama kamu saat lihat dia, entah dia maskulin feminin, kamu ngerasa ada rasa ini di batin kamu ya. Dan dia pun ngerasa hal yang sama ya. Ini harus dua-duanya yang merasakan, bukan cuma seorang. Dia ini adalah pendamping yang aku cari. Kalau aku mau nikah, orang seperti ini yang aku cari. Gitu, salah satu contohnya gitu. Atau ya gitulah, pasangan seperti ini yang aku cari dari dulu. Dan di saat kamu sudah menyerah dan mengira orang ini tidak ada, akhirnya kamu self love aja. Dan saat self love, bahkan saat orang ini tidak melakukan law of attraction apapun, orang yang dia tunggu datang. Jadi kejutan tersendiri. Awalnya gampang gak? Saya rasa tidak. Awalnya ini karena dua-duanya mungkin, atau jodoh kamu tuh kasih kaca ke kamu ya, sesakit ini kamu sebenarnya hatinya. Konflik juga bisa saja terjadi dengan dia tanpa dia inginkan gitu ya, tanpa dia bermaksud atau tanpa kamu bermaksud. Tapi namanya itu juga proses penyembuhan, itu tidak indah ya, tidak gula-gula madu doang. Di situ ada ngeluarin racunnya, pahit-pahitan gitu. But dia bawa kamu pada diri kamu yang terbaik lagi, kepercayaan diri kamu, visi kamu ke depan, keinginan kamu, dan keinginan untuk maju lagi, mencoba lagi di love life. Itu dia bawa di situ. Jadi di situ aku lihat ya, di sini ada justru saat kamu resting, saat kamu nggak kekeh, saat kamu ngurus diri kamu, disitulah ada vibrasi keluar yang menarik, dan kesempatan itu langsung kamu ambil, kamu lakukan. Di sanalah kuncinya untuk manifestasimu tentang cinta. Oke, kita lihat the last one. Kenapa dia jatuh cinta kepada jodohnya? Pile 1 nih, kenapa? Playfulness.
playfulness. Untuk menangkap kembali romansa, izinkan diri mudamu, semangat mudamu yang menyenangkan itu bersinar. Yes. Deception. Menipu atau tipuan. Seseorang menggunakan topeng palsu di hubungan ini. Soulmate lagi, ada soulmate. Dan kita dapat tadi King of Pentacles juga, Queen of Pentacles ya. Tipenya lebih ke soulmate, jadi ada persahabatan, tidak langsung percintaan doang. You deserve love bawahnya. Yang buat kamu juga jatuh cinta sama dia adalah dia bawa lagi keceriaan, dia bantu inner child healing kamu, atau inner child wounds kamu itu terobati sadar tidak sadar. Dia sahabat terbaik kamu juga, bukan sekedar asmara doang ya, tapi juga persahabatan kalian luar biasa. Bisa jadi sih, karena di sini bisa jadi temenan dulu. Waktu di sini perjalanan awal tadi itu harus berteman dulu untuk bisa healing demi healing. Temenan dulu baru ada yang maju untuk ngomong. Dan apa? Di sini akhirnya insting kamu yang selama ini mungkin kamu sering ragukan ya, karena mungkin kamu ngerasa salah terus, akhirnya terbukti tepat. Begitu menyangkut orang ini, begitu menyangkut dia, semua intuisi kamu dari awal tepat gitu. Hanya butuh kejujuran dari satu sama lain. Dan di sini dia juga buat kamu ngerasa dari sikapnya, dari caranya, membuat kamu merasa ini loh yang saya layak dapetin dari seseorang, diperlakukan seperti ini. Ya, akhirnya kamu semakin pede bahwa ini yang pantas, ini yang layak, dia yang tepat buat saya gitu. So, super attractor. Bener-bener royal jelly ya, self love, rawat lagi dirimu sendiri dan mempercantik ya, mempercantik dari luar dan dalam, merawat dari luar dan dalam. So guys, itu adalah yang aku baca dari bagaimana manifestasi jodohmu dan juga gimana kamu jatuh cinta ya, kenapa kamu jatuh cinta sama dia. Semoga membantu. Nomor 1, kasih love-nya tanda emoji love atau apapun yang warnanya hijau ya, warnanya hijau, love hijau kayak, atau pohon kelapa kayak boleh, dan kata-kata super attractor. Oke, klaim si video ini dengan klaim reading ini dengan komentar itu ya. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa comment, like, subscribe. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye. Lalu file number 2, pilih ini dan juga ini oracle-nya. When I'm grateful for what I have, I can feel good along the way to what I deserve. Oke. Kita mulai dari manifestasinya seperti apa, manifestasi jodoh, dan juga gimana tuh kamu jatuh cinta, why sama dia gitu ya. The best manifestation for pile 2. No reversal ya. 3 of Wands. Okay. The Page of Pentacles. Okay. Ada Page of Swords. Okay, aku mengerti. Page. Scripting. Scripting guys. Nulis buku impian, tempelin gambar atau video gitu ya, buat video tentang your dream life. Voice, ngeluarin juga, aku dapetin itu, keluarin out loud, tidak cuma dalam hati doang, keluarin.
Oh sebentar, jatuh. Jadi kita baca pelan-pelan cara manifestasi terbaik jodoh buat file ini. Di sini ada orang yang ngelihat jodoh tuh jauh banget kayaknya keinginannya. Entah karena usianya atau karena udah agak-agak sedikit hampir menyerah ya. Tapi tetap masih ada keinginan gitu. Nggak seperti file 1 tuh sudah sempat nyerah tuh. Di sini enggak. Ini sedang-sedang aja kayak aduh kadang-kadang lelah. Tapi aku tahu ke depan tuh bakal ada di situ. Cuman caranya kadang gue nggak ngerti gitu. Tapi itulah yang namanya fungsinya law of attraction. Kita tidak perlu tahu caranya. Kita cuman perlu tahu apa yang kita mau kan gitu, dan kita begitu ada kesempatan lakuin gitu loh. Di sini jadi saya merasa imajinasikan. Satu tipsnya, manifestasi dengan imajinasi, ngehayal, visualisasi, atau setidaknya kamu tahu banget apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu mau capai. Itu sudah jelas. Bahkan kalau bisa sedetail mungkin, tapi kemudian lepaskan gitu. Kayak detailnya gimana, aku pengen rumah, jendelanya nih ya, kayak saya pengen rumah jendelanya tuh harus yang kayak English house gitu, harus 3 meter tinggi rumahnya, listnya tuh warna gini, warna hitam, dan mau ada yang curve juga. Terus gordennya begini, tehelnya tuh harus marmer yang gini-gini misalnya gitu ya. Gitu, jadi sedetail mungkin. Tapi kemudian kamu lepasin dan jadikan itu sebagai kayak oke, rumahnya yang gaya British aja gitu. Tapi detailnya tuh kamu juga udah ngeh banget. Kayak detailnya pengen gini. Tapi kemudian kamu tidak sebut itu berulang-ulang gitu, detailnya harus begini. Enggak. Kamu sebutin aja itu sebagai dalam sebuah simbol, misalnya British house impianku, rumah gaya Inggris impianku gitu dalam doa, karena detailnya udah pernah kamu bedah gitu ya. Dan kalau memang suka scripting juga ya, coba tempel foto juga di buku impian itu, ditempel foto. Nempel foto. Dan di sini aku ngerasa, coba apa ini tadi ya, kelihatan. Coba sering, kalau ini tentang rumah ya, coba sering di alam nyata nih ya, di komplekmu atau di kotamu, kunjungin, cuman diem aja depan rumah orang itu, tapi jangan sampai ditangkep ya. Jangan sampai berbuat aneh-aneh, cuman kayak kamu tuh tahu itu ada. Kamu tuh lebih bagus kalau visualisasinya sudah jelas, kalau kamu tuh udah ngerti itu kayak gini bentuknya. Orang yang butuh deskripsi gitu, ini orang yang butuh digambarkan di kenyataan tuh bisa, tidak yang terlalu abstrak. Orang-orang ini lebih logis. Jadi cobalah cari yang memang sudah ada rumahnya gitu ya. Cuman mungkin kamu bisa bayangin lagi, kalau susah nih untuk ngehayal, coba bayangin lagi dengan bantuan-bantuan dari foto di Google atau di mana ya. Atau bahkan yang bagus itu adalah memang udah ada depan mata kamu ya. Bisa hunting tuh di kota kamu, oke, rumah impianku. Masuk komplek orang dikejar satpam. Jangan sampai kayak gitu ya. Tapi itu sih yang aku lihat, itu sudah, kalau bisa udah ada kayak tanahnya gimana. Terus kalau misalnya mau kerja apa, bisnisnya tuh juga sudah ada gitu, sudah ada tipenya di kenyataan. Menarik. Visi, dan kalau yang susah visi, betul-betul cari yang sudah ada saja, plek ditempel aja. Jadi kamu juga bisa belajar memvisualisasikannya dengan terarah gitu lah. Dan uniknya ya, file 2 ini aku gak ngerasa macem-macem banget mimpinya. Impiannya sederhana, dalam arti ingin meraih mental health yang baik, punya pekerjaan atau punya penghasilan,
Aku nggak tahu deh, kamu komen ya. Kamu nggak neko-neko orangnya? Atau kamu itu jagonya manifestasi kalau kamu nggak neko-neko keinginannya, nggak berlebihan. Karena seperti tadi, ini seperti orang-orang yang dia tuh sebetulnya logis, simple. Jadi kalau kamu tidak ingin kesulitan atau ingin terwujud dengan lebih lancar, cobalah untuk manifestasi dari belajar dari hal-hal simple. Coba lihat ini deh nanti di obrolan saya dengan tim PR ya, dengan Kak Tiwi. Kolaborasi lagi nih, tapi di lapaknya Tiwi. Di situ tentang ini yang saya bilang, coba memulai dari hal kecil, manifestnya ya dari hal kecil. Jadi nih kalau berkaitan sama jodoh sih, di scripting. Dan mungkin contoh dari mungkin public figure, tapi jangan dipatok ke wajahnya ya, lebih kepada gimana cara kamu diperlakukan, entah public figure atau orang yang kamu kenal. Tuh manis banget cara memperlakukan pasangannya tuh, mau dia kayak gitu deh. Nah, coba kamu deskripsikan sambil scripting, coba diungkapin di situ. Kalau ada contohnya di kenyataan, lebih bagus lagi. That's even better. Oke. Dan yang terakhir, aku tangkap dari sini adalah bersyukur setiap hari. Jadi karena kamu gak neko-neko juga, sebenarnya yang kuat buat kamu adalah jika kamu mampu mengucapkan rasa syukur setiap hari. Jika kamu mampu untuk merasakannya sepenuh diri kamu ya, itu bakal betul-betul aku rasa mempersiapkan kamu untuk narik yang bagus-bagus. I feel good along the way, iya, karena gak neko-neko, kamu merasa baik, gak banyak beban. Dan kamu bisa mensyukuri hidup kamu ya, atau belajar untuk melakukan itu. Coba kita lihat. Ini agak witchy, tapi aku tidak pernah ngambil tipsnya, cuman lihat petunjuk aja di atasnya. Kan ini Stargirl the Practical Witch banget ya, if you know her. Aku bukan tipe yang begitu. Okay. I just love to see this deck actually dulu, waktu beli 2 tahun lalu. Kepo aja. Tapi gak pernah dipakai juga, karena agak witchy banget. Witchy banget ininya, petunjuk-petunjuknya. Moon spell, ada bantuan bulan. Basket moon spell, menggunakan energi bulan, tapi saya tidak sarankan itu sama semua orang ya. Kalau kamu menggunakan energi bulan tapi shadow worknya lebih kencang, alias kegelapannya setelah itu lebih kencang untuk dibersihin, skip. Aku jelasin di buku kenapa aku tidak sarankan itu untuk semua orang. Bulan itu cocok-cocokan. Oke. Break up ritual, break up. Oh, dari negative emotions yang dulu saat kamu putus dengan hubungan sebelumnya. Oke. Unless your home is your temple spell. Rumah. Something about home ya, karena kan ini tentang jodoh, tapi aku terus-terusan ngomongnya adalah rumah tadi. Oke. Tipsnya dari sini yang aku tangkap, gunakan energi bulan, tapi kalau kamu malah tambah berat ya untuk bebersih dirinya setelah mencoba ritual di bulan, maksudnya di gerhana atau di bulan mati, tilem, lepas saja, karena artinya itu memang memancing lebih banyak bersih-bersih dari dalam. Dan kalau belum siap, orang berat loh gitu, tidak perlu. Tapi kalau ya, ini bakal bantu banget di Oke, aku kasih tahu.
di film atau bulan mati, new moon, coba lakukan manifestasi menarik dan membaca scripting. Di full moon, bersih-bersih kayak breakup ritual, bersihin semua negative emotion dari masa lalu, bersihkan semua rasa sakit, kekecewaan dan lain-lainnya dari emosi, dari mental, kayak mutus yang dulu gitu, mutus siklus di situ ya. Jadi new moon, bulan baru adalah untuk narik, bulan penuh untuk purnama, untuk melepas. Atau mungkin kamu kebalik, terserah. Coba aja sendiri. Tapi kalau misalnya terlalu berat ya, karena saya bilang tidak semua orang cocok sama energi bulan, coba ganti dengan matahari aja, dengan energi pagi hari. Oke? Dan ada your home is your temple spell. Rumahmu harus bersih, harus indah, harus bawa vibrasi bagus buat kamu yang bisa disyukuri. Meskipun itu kecil, meskipun itu belum seperti apa yang kamu mau, tapi mulai siapin dia. Seperti itu adalah salah satu bagian rumah impianmu. Jadi kayak misalnya kamu ngekos dan kamu coba desain kosan kamu seperti salah satu ruang di rumah impianmu gitu. Jadi kamu coba untuk bawa, ya kan, untuk orang-orang seperti ini logikanya harus ada kan. Jadi kalau misalnya di rumahnya itu sudah mirip sama apa yang dia visualisasikan, dia bakal lebih kencang energinya. Jadi coba aja, mungkin di satu sudut rumahmu atau sudut kosanmu itu ada sebuah ruang atau space khusus di mana itu kamu juga bakal bawa, akan ada di tempat atau rumah impian. Kok jadi ke rumah impian ya? Sumpah. Mungkin bukan cuman karena gak neko-neko sih orangnya, kelihatannya cuman pengen punya tempat tinggal begini. Justru di jodoh itu satu lagi tipsnya. Siapkan sebuah sudut di mana sudut itu akan menjadi tempat nongkrong jodohmu. Apa sih ini nggak tahu buat siapa ya, tapi kalau resonate ambil, kalau enggak usah. Siapkan satu sudut ruang di mana itu akan jadi mungkin tempat dia duduk, nonton, ngopi, makan, dan kamu bayangin dia sudah ada di situ gitu. Ya, lo is imagining ya, itu adalah menghayalkan juga. Oke. Dan kita coba lihat untuk kenapa kamu jatuh cinta sama dia. Sama babang atau mbak jodoh ya. Astaga. 10 of Swords, The Sun, matahari, The Star. Wah, gila. Major jedag. Paling sebel lihat itu. Dan Ace of Pentacles bottom. Oke, wait. Saya kepanasan sekali. Ya, saya keringetan banget ini. Bintang, bulan, matahari. Menggunakan kekuatan bintang, bulan, atau matahari ya. Tidak perlu tiga-tiganya, salah satu aja. Itu masuk ke pesannya. Lengkap. Entah yang mana yang cocok sama kamu. Bintang gimana? Mungkin di hari kelahiran kamu. Atau di bulan dimana kamu ulang tahun. Atau kamu ngerasa terpanggil, itu cocok gitu. Coba di loa di malam itu, atau di siang itu, di pagi itu.
gunakan gunakan alam gitu loh. Kenapa suka? Kenapa? Jadi di sini ada ending ya. Oh, dulu nggak neko-neko karena takut kecewa, bukan karena apa-apa, tapi justru karena takut banget kecewa sih di file 2 ini. Jadi kamu gak berani neko-neko, bukan gak berani, males daripada kecewa ya. No gitu loh. Mendingan itu udah usah terlalu lebay lah dalam meloa, dalam bermimpi. Tapi siklus itu akan berakhir begitu jodohmu datang. Yes, begitu dia datang, kamu bakal ada harapan lagi. Masa depan tuh dan bahkan impian kamu lebih gila lebih naik lagi. Karena apa? Sepertinya dia juga manifestor. Sepertinya dia juga orang yang sangat percaya bahwa kalau manusia berusaha dia akan mendapatkannya. Jadi semangat kamu datang lagi begitu ada dia, semangat untuk meraih impiannya. Atau hidupmu kayak dari yang mungkin agak gimana gitu ya di sebuah sisi, tiba-tiba begitu terinspirasi sama pasanganmu atau sama jodohmu meski belum pacaran, di situ ada harapan, di situ ada lagi kamu kekuatan untuk mencoba lagi, atau situasi tidak seribet dulu, tidak sesulit dulu, situasi lebih simple, dan semangat pun, harapan pun jadi lebih besar lagi. Bahkan ada yang tinggi banget loh harapannya. Dari slow cetak gitu ya, kayak dia datang mengakhiri sebuah siklus, berakhirlah semua siklus yang mungkin selama ini membelenggumu. Itu dia ada pertandanya di situ, dan akhirnya lebih semangat lagi. Intinya ada dia tambah lebih disyukuri lagi hidup kamu. Bahkan aku ngerasa direm ya, jadi terlalu ambisius nanti. Tapi apa? Bisa dapat soalnya. Oh gini, begitu dia datang, potensi kamu yang terbaik keluar semua. Mungkin tidak harus dengan cara ambisius ya, tapi kamu just do melakukan itu, jadi lebih keluar kekuatan dalam mungkin law of attraction, atau dalam karir, atau dalam apa itu keluar semuanya. Jadinya lebih pede lah ya. Kayaknya situasi jauh lebih mudah sih, situasi jadi lebih simple, jadi lebih yakin, lebih happy, bisa lebih kuat doanya, ibadahnya, lebih bersyukur, lebih berani bermimpi, lebih pede, dan lebih banyak yang terwujud bersama-sama. Karena orang bahagia kan, 2 orang bahagia powernya jauh lebih kuat lagi untuk loa. Sendiri aja udah banyak yang luar biasa kan, berdua itu justru harusnya jauh lebih lagi, bisa lebih lagi. Itu sih pengalaman saya dengan dalam hubungan bahagia mah begitu. Coba kita lihat yang terakhir, alasan, the reason I love you. Romantic feelings, new love, forgiving and learning. Oke. Bawahnya ada trust, percaya. Merasakan dikasihi banget ya dengan romantic feelings, merasa sangat dikasihi, merasa ada lagi trust atau kepercayaan untuk dicintai dan mencintai. Dan ini adalah orang yang akan bawa hubungan yang sangat beda dibandingkan dulu-dulu, dibandingkan mungkin apa yang kamu lihat di kasar di kehidupan. Ini beda, tipenya beda, dan ini cocok banget buat kamu.
jadi pas. Mungkin justru di luar kelihatannya agak nyentrik atau justru cuek-cuekan, tapi itu pokoknya kamu butuhkan gitu. Dan yang lain ada forgiving and learning. Kehadirannya bawah kamu kekuatan untuk memaafkan. Something in your past, sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, bisa engkau maafkan gitu loh. Begitu ada jodohmu ini. Luar biasa ya, dari Pak 1 ada aja ini menyusup. I didn't make this up. This is the real energy. Realistis banget ya, karena kalau manusia tanpa luka tidak ada gitu loh. Semua orang punya trauma, dan di sini yang buat kamu jadi bisa jatuh cinta dan suka banget gitu sama orang ini adalah dia bawa perasaan romantis, ngerasa ini loh yang layak saya dapatkan dari cinta, gini loh rasanya dicintai. Dan dia bawa tipe yang baru, unik dengan gaya kalian, juga inspirasi untuk bisa belajar dan memaafkan dari seluruh pengalaman masa lalu. Dan akhirnya percaya ya, bisa buat kamu lebih percaya diri juga mungkin ya, atau percaya pada impian-impian kamu. Yes. Dan ini juga aku ngerasa dia buat ini, ngerasa kamu bisa merasakan rasa syukur setiap hari. Dan merasakan orang yang sosoknya dewasa sih pasanganmu. Jodohmu itu sosoknya dewasa. Banyak pengalaman hidup. Dan orang yang betul-betul belajar dari pengalamannya ya. Sehingga bisa menginspirasi kamu untuk juga belajar dari pengalamanmu. Ya, kayak puzzle piece dia satuin, yang berserakan dia satukan, dan kamu jadi bisa melihat jelas kenapa semua harus terjadi seperti itu, kenapa mengalami ini itu, kenapa dulu hidup begitu. Nah, akhirnya bisa memaafkan semua gitu. Juga ini partner manifestasi yang sangat luar biasa sih, dua-duanya berpartner gitu. Kayaknya dia juga orangnya cukup spiritual ya. Gitu. Oke. So itu yang aku lihat dari pan number 2. So guys, untuk pan ini kasih love-nya warna merah ya, dengan kata-kata grateful atau bersyukur ya. Jangan lupa guys nonton videonya Jafra yang dandanin aku tuh di video sebelum video ini. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you again soon. Sending you so much love and light. Bye. Halo, panel nomor 3 yang pilih I slow down and listen to the guidance that's available to me. Oke, kita lihat dulu ya gimana cara manifestasi jodoh terbaik untuk file ini. No reversal by the way. Oke, Seven of Wands dan King of Swords. Last one, the High Priestess. Mantap. Kencang. Bawahnya the World. A bit complicated. Wait, coba izinkan aku membacanya. Yang kelihatan duluan tuh justru bakatnya gede banget nih di manifestasi. King of Swords, yes, punya supra gift.
High priestess, yes. Punya the world, punya kemampuan juga di dunia material, mantap, bekal manifestor banget. Tapi orang ini sangat terpengaruh sama konflik. Syarat pertama, tidak boleh ada konflik di batinmu. Makanya biasanya healingnya lumayan nih setiap mau minta sesuatu. Kok malah gubrak-gabruk gitu? Itu syarat. Bukan syarat, soalnya itu hambatannya. Kan kalau kita minta sesuatu, bukan cuma sekedar kita minta sesuatunya, tapi juga kita disiapkan untuk sesuatu itu kan. Nah ini, persiapan di kamu ini banyak karena di dalam tuh banyak internal konflik. Atau dari luar juga ada konflik-konflik tertentu yang akhirnya masuk ke dalam, dan di situ sambil manifestasi pasti banyak shadow worknya ini, banyak beres-beres diri, bebersih, healing trauma, banyak banget. Cuman itu sih sebenarnya menghalangi kamu. Cuman itu sebetulnya kamu nggak gini, kayak terlalu gimana ngomongnya ya, orang yang ingin sesuatu tapi tidak sadar dia sebetulnya nggak pengen. Itu tuh konflik kamu tuh. Kamu ingin tapi sebetulnya kamu tidak siap, atau kamu ingin tapi sebenarnya kamu tuh trauma. Itu yang sebenarnya bakal ngeganjal kamu. Karena kalau urusan manifestasi sepertinya saya tidak melihat masalah dari powernya ya. Kamu bisa pakai kekuatan supra, alias ini ngucap aja ya, karena King of Swords ya, itu juga something about communication. Komunikasi itu kalau ngucap itu bakal kejadian, hanya dipikirkan dengan kuat-kuat gitu ya, dengan serius, diucapkan dengan serius bisa kejadian. High priestess ini juga ada beberapa yang bakatnya juga dengan menggunakan mungkin teknik-tekniknya sendiri. Ini udah pada jago sih sepertinya di sini. Dan bukan hanya itu yang kamu jago, kamu juga jago ngewujudin itu, alias tindakan setelah loa. Intense banget, major ya, king tapi royal, the highest royal. Cuman yang bisa menghalangi hanya si ini. Tapi ada juga ya beberapa orang yang aku lihat manifestasi ini sangat kental dengan divine intervention atau divine timing. Jadi segimanapun kamu maunya, jagonya, kalau belum waktunya, karena the world juga kartu siklus, sebuah siklus yang baru atau yang berakhir, kalau belum waktunya, belum akan terwujud di bumi gitu, di kenyataan kita, di dimensi 3 ini, belum akan terwujud. Dan akhirnya kamunya mungkin di situ sering berkonflik, akhirnya tidak sadar, nggak kepengen lagi ya, kayaknya bukan buat saya, nantinya kepengen lagi, nantinya enggak lagi. Jangan denial karena ini seringnya konflik di dalam diri sendiri aku lihat, yang akhirnya bawa konflik di kenyataan, dimana itu bisa tidak datang gitu yang kamu harapkan, karena di dalamnya tuh kayak ada fight, itu udah mau. Konflik itu terjadi bisa juga karena terlalu banyak campur tangan. Saya mengerti itu gimana divine timing menyakitkan ya kadang-kadang ya. Iya, dengan hidup mati jodoh ya. Iya, sorry. Hidup mati jodoh kan itu butuh persetujuan beliau ya, bukan cuman kita mau terus dia datang gitu besok. Beberapa orang beruntung dapetin, tapi tidak ada satupun orang yang tidak punya masalah gitu. Jadi jangan lihat kalau kamu kesulitan di sini dan orang tidak, dia nggak punya kesulitan berarti. Ya. Intinya melerai ini, kesabaran ini memang luar biasa sih. Gini, karena saya tidak merasa ada masalah dari manifestasinya, di sini yang paling penting adalah kalau mau melihat dan tidak terlalu lelah ya dengan tekanan divine timing ini, tekanan kapan siklus berakhir, which is kita nggak tahu kapan gitu loh.
Intinya, jiwamu sudah punya bekal untuk manifestasi, dan kamu hanya ada di bumi ini untuk belajar lihat kapan kamu mulainya, untuk bergeraknya. Kamu udah punya bekal itu, manifestor itu sudah ada ya di dirimu. Tinggal lihat saat mood kamu bagus, lakukan manifestasi. Atau kedua, saat situasi ringan dan terasa ada jalan, manifestasi. Gitu. Jangan saat situasi sedang negatif, coba manifestasi gitu ya. Karena kayak dia dilemparkan keluar tapi balik lagi ke kamu, tidak terlepas ke semesta gitu. Ada sisi kamu yang saat negatif tuh suka meragukan mungkin diri kamu sendiri, meragukan semesta, meragukan semua. Jadi lakukan manifestasi dengan cara kamu pada waktu kamu merasa situasi sedang enak, mood kamu sedang enak dan sedang bisa gitu melakukannya, lakuin. Di sanalah itu energinya keluar banget, itu keterima di semesta ya. Dan sambil proses konflik-konflik di dalam diri yang suka mungkin membuat kamu jadi kadang meragu, kadang marah, kadang kecewa sama semesta atau sama diri kamu sendiri, diatasi sambil itu. Sehingga itu yang paling efektif, terutama untuk narik jodoh, yang dimana ini adalah hanya hak Tuhan. Ini menyangkut dua orang, ini menyangkut orang lain juga, yaitu jodoh kamu yang sudah siap atau belum ya. Dan di sini kamu belajar untuk tahu kapan waktunya bertindak gitu. Tapi kamu udah punya semua modal untuk jadi manifestor di dalam dirimu. Slow down. Aku baru ini harus dibaca ya. Santai dan dengarkan panduan yang tersedia untukku. Nih, baca kedekatan. Nih, dengarkan kapan kamu mulai maju. Dengarkan di hati kamu kapan kamu tidak perlu terlalu kekeh, kapan kamu harus melambat atau berhenti atau istirahat, kapan kamu kejar lagi ya. Bunglon bener, you know, mainin energi, kau ngerti mainin energi. Jadi kalau misalnya lagi kenceng-kenceng, jadi kamu lebih dekat lagi sama impian kamu. Tapi istirahat situ, orang lain mungkin tuh konsisten terus gitu ya, kamu gitu orangnya set majunya tuh ada timingnya, dan kamu yang paling tahu timing tersebut. Nah sekarang coba kita lihat dari sini. Ini bener-bener gaya-gaya witchy Amerika gitu ya, yang kayak Stargirl The Practical Witch. Tapi aku cuma akan baca itunya aja, atasnya aja, petunjuk atasnya, tidak cara-caranya. Bukan gue banget ya, gue nggak ngerti juga cara-cara yang kayak gitu, tidak melakukan maksudnya, hanya doa sebagai orang Bali saja. Sering terbalik-balik gitu. Bentar. Gimana manifestasi mereka, tips terbaiknya untuk jodoh ya. Kok manis spell dua-duanya? Oke. Grow your own prosperity. Membangun kemakmuranmu sendiri. Iya sih. Ini orang-orang independen sih. Jadi salah satu power manifestasinya adalah belajar mandiri. Terus make your own money back. Bisa menghasilkan untuk diri sendiri. Sebentar. Unik itu. Everyday spell. Clarity infusion. Oh ya. Clarity. Dan terakhir deh khusus grup ini karena aku agak
belum nangkep semua kayaknya. Tranquility incantation. Incanto. Nah, ini baru. Ini aku harus baca semua. Ya, kayak aku kepanggil lagi satu lagi. Kalau ini tuh kayak caranya pakai ini. Ini enggak, ini bagus. Oke. Di sini adalah fokus untuk ngebangun diri terbaikmu. Ya, selain self love, orang-orang di sini punya potensi besar ya. Orang-orang di mana pinter sebenarnya manifestasi kan. Jadi keluarin, manfaatkan si potensi kamu itu dengan bangun kemakmuran, kemandirian, atau ngeluarin potensi kecantikan, kegantengan diri gitu ya. Intinya ada sebuah bakat yang kamu asah, dan itu akan bawa kemakmuran ke kamu pribadi. Jadi fokus pada dirimu dulu, itu aku lihat ya. Make your own money back. Bisa juga ini independen, tahu cara menghasilkan penghasilan ada hasil dua-duanya, menghasilkan uang dengan caramu gitu. Clarity infusion, kamu harus terus ini di meditasi, aku lihat, karena orangnya mungkin cepat berkonflik, di situ kelemahannya. Kamu harus coba punya cara, punya tips setiap kamu sedang berkonflik nih di pikiran, gimana caranya supaya bisa menstabilkan. Apa tips terbaik dirimu untuk bisa menstabilkan itu. Jadi kamu harus nemuin itu. Karena juga kalau memang kamu independen ya, independen, mandiri, maka kamu cukup sibuk. Jangan lupa juga self love-nya untuk buat kamu tenang. Karena intinya apa? King of Swords ini dia orangnya tenang sih. Di High Priestess juga diam tapi powerful gitu. Jadi untuk menjaga vibrasi itu supaya tetap kencang tuh ya, kalau melakukan manifestasi kamu harus punya rutinitas untuk bisa menstabilkan atau menenangkan diri kamu. Yang pertama aku sarankan meditasi. Yang kedua, memanjakan diri kamu, entah dengan tidur, entah dengan makanan enak, entah dengan sauna, ke salon dan lain sebagainya, atau ngelihat ini sebentar, belum sampai. Dan yang terakhir adalah tranquility incantation. Untuk ketenangan di dalam diri, berjalanlah ke dalam hutan. Gak bakal aku baca itu ya. Dengan teknik-teknik dia, cuma di sini aku baca secara singkatnya. Berjalanlah ke dalam hutan atau ke alam yang ada alam-alamnya, pohon, dan kamu coba koneksi dengan dedaunan, dengan bebatuan atau sungai, air-air, untuk bisa kayak ngebuang semua energi konflik itu, energi-energi negatif itu, energi beban kerja atau beban keuangan yang sedang kamu alami, beban patah hati itu dilepas di alam ya. Jadi di situ intinya apa, nggak perlu sedetail ini, karena ternyata begitu aku baca sama aja ya. Harus ada di south, di selatan. Tapi yang mau silakan foto. Aku sih nggak bakal pakai ini, cuman butuh tranquility-nya, dimana betul ini ada koneksi di alam. Karena sudah powerful, ini energi harus rajin dibersihkan ya, karena sudah ada bakat yang kuat banget manifestasi, ini harus rajin ngebersihin. Dan ngebersihin ini sama dengan ngebersihin hati, body, tubuh ya, pada hati kita, tubuh kita, pikiran kita, emosi kita sering-sering bersihin supaya si vibrasi yang terpancar dari kita itu tetap indah ya, tidak terlalu kotor gitu ya. Tidak gitu diterima oleh semesta, karena juga akan berbalik ke kita. Bisa-bisa gitu kita jaga vibrasi kita agar tetap baik, sehingga kita pun mendekat ke hal-hal yang sama baik gitu. Ya, ada panduan malaikat juga di kehidupan kamu ya. Oke, saya dapat tips
Selama hatimu baik, selama kamu berjalan di jalan kasih sayang, jalan unconditional love, kamu selalu akan dapat bantuan dalam apapun masalahnya. Bahkan jika kamu sudah menyerah soal cinta, semesta akan membantu kamu di waktu yang tepat untuk bangkitin lagi. Karena kalau apa yang jadi milik kamu gak bakal ketukar, dan akan selalu diingatkan lagi di batin kamu sampai kamu kembali untuk punya keyakinan itu gitu. Dan bisa jadi ini video adalah konfirmasi ya, bahwa jodoh itu ada, bahwa orang yang kamu tanyakan itu ada, hanya tinggal tunggu divine timingnya yang akan mempertemukan atau menyatukan. You just do your best di hidupmu. Oke. Kita lihat kenapa jatuh cinta sama jodoh kamu. Dia juga adalah orang yang kreatif, sexy, seperti High Priestess, a little bit mysterious. Ada some kind of shadow sides-nya dia yang kamu pikir itu enchanting ya. Bawahnya ada Chariot. Oke. Kalau ini adalah feminine ya, dia punya feminine yang balance banget. Sisi femininnya kuat, kreativitas, sensualitasnya, terus dia powerful manifester juga. Dia kuat dalam memanifestasi, tidak abal-abal orang ini. Dan orang yang sanggup untuk mengatasi kegelapan sendiri. Orang yang tahu kapan maju, kayak dia punya titik keseimbangan maskulin dan feminin. Ini kartu water sign dua-duanya. Major, ini kartu suits-nya adalah suits maskulin, ini feminin. Feminin banget. Femininity dan masculinity. Dia punya sisi femininity yang kuat, tapi juga punya sisi maskulin yang sangat kreatif, seksi. Secara fisikal kalian akan sangat cocok. Secara fisik ya, orang juga akan mungkin sering bilang kalian cocok. Satu bisa ganteng banget ya, satu cakep banget, cantik banget gitu. Dan ada di Chariot. Orang yang selalu maju. Ya karena sudah selalu fokus ya untuk meningkatkan atau untuk improve, untuk mengeluarkan yang terbaik. Jadi ya apapun hambatannya akan selalu maju tetap. Pada waktu dia sudah istirahat, dia akan maju lagi. Jadi juga kamu ini belajar slow down dari dia. Belajar, oh gitu caranya kita istirahat gitu ya. Itu caranya kita maju gitu. Itu caranya kita memanjakan diri. Itu caranya kita berkreasi. Banyak inspirasi sih dari orang ini, dan terutama cara dia tidak menutupi keburukannya, enggak, tapi dia tahu cara ngendaliin, dan itu mengagumkan untuk maskulin yang pilih pile ini. Itu feminin luar biasa gitu loh. Dan kalau ini adalah kita bicara maskulinnya, jodoh kamu adalah maskulin, dia punya sisi feminin yang ya, jadi di sini dia akan balikin kamu ke sisi feminin kamu. Waktu ketemu dia mungkin kebanyakan pasif ya, si maskulin ini, tapi kamu balikin dia lagi ke esensi esensi dia mengejar gitu, esensi dia untuk jadi maskulin laki gitu. Jadi kamu kembalikan lagi itu. Dia orang yang sangat kreatif,
kemungkinan juga posisinya bagus ya dalam kehidupan. Kamu mengagumi dia dari dalamnya dia dan prestasi dia, dimana aku merasa kalau kamu tahu juga memang kisahnya tidak semudah itu gitu dia hidupnya. Di situ kalian akan relate, connect saat kalian saling terbuka. Memang keduanya ini akan ada sedikit misteri di awal ya, ada sebuah rahasia gitu ya yang hanya bisa diungkap oleh kejujuran satu sama lain. Di sini aku lihat juga maskulin ini, aku merasakan orangnya kemungkinan besar akan buka juga peluang baru untuk sang feminin. Maskulin kamu ini kenapa buat kamu sayang? Karena meskipun kamu udah mandiri, dia tetap pengen jadi provider kamu atau orang yang menyediakan buat kamu. Dia tidak memanfaatkan kamu, tidak, dia tetap pengen nyiapin lah bagaimana insting dia sebagai maskulin berjalan gitu ya, normalnya seperti itu. Ingin menyediakan dari sisi financial, dari sisi physical, emotional, spiritual gitu, dia pengen banget bisa. Jadi dia juga akan belajar untuk, kalau misalnya dia timpang banget gitu ya, kamu terlalu spiritual, dia terlalu modern dan sangat material gitu ya, dia pengen bisa juga nyediain di situ, belajar pelan-pelan gitu, karena orang yang pantang menyerah. Dan dia pun akan sayang karena akhirnya menemukan yang pasangan yang equal gitu, pasangan yang bukan cuman sekedar bukan cuman sekedar susah hilang nggak tahu intinya gitu. Dia pokoknya bersyukur juga karena kamu juga fighter juga, ketemu orang yang juga sudah berhasil melalui hal-hal luar biasa dalam hidup hingga tiba di titik ini gitu. Jadi kalian ketemu tuh ya, jujur aku ngerasain energinya energi orang senang-senang sih, karena beratnya tuh kayak udah di belakang heavy banget energinya, berat sekali aku rasakan di belakang. Are you kidding me? Ada the world lagi. Ada the world, ada chariot. Siklusnya berakhir. Pada waktu siklusnya berakhir, semua itu akan bergerak dengan alami dan kamu gak akan nyangka udah jadi aja. Karena dulu-dulu kayak butuh usaha segalanya aku berikan, tapi hubungan mungkin mandek terus ya sama dia, semua akan berjalan alami. Pada waktu siklusnya sudah terbuka gitu gerbangnya, divine timing sudah dibuka Tuhan tolnya, semuanya mengalir alami ya. Oke. The last one untuk what will you love about your true love. You deserve love ya, provider. Kalau dia maskulin, providernya kuat, dia pengen nyiapin ini, nyiapin itu gitu buat kamu, semandiri apapun kamu, justru gak mau kalah. Gue bisa kasih lo ini walaupun lo bisa kasih ini gitu. Kadang ego. Coba lihat attraction, iya physical sih, aku gak ngatur ya dari tadi, semua sinkron dari file 1. Guys, pay attention to the red flags. Okay, coba kita perjelas itu nanti ya. You deserve love. Misi. Okay, you deserve love, attraction, dan very soon ya, jodohmu akan membuatmu mengerti ini loh cara dicintai yang sesungguhnya, karena cara dia memperlakukan kamu luar biasa, pas di hati, dan kamu mungkin kaget karena dulu-dulu pengalaman kamu gak sampai begitu gitu loh. Dia menunjukkan cinta yang sehat dan ada attraction, tertarikannya tidak bisa hilang, ketertarikannya selalu ada,
Dan bahkan jika kalian sibuk masing-masing jadi teman doang gitu ya, atau tidak dalam kota yang sama, negara yang sama, ketertarikan itu akan selalu ada. Lalu very soon, dia orangnya decisive, tidak mencela-mencela. Dia orangnya tahu apa yang dia mau, dia ngerti. Dan begitu dia menetapkan apa yang dia mau, dia selalu bisa buka jalan. Ya, manifestor alami seperti kamu tadi. Jadi yang kamu suka adalah dia tahu cara memperlakukan kamu, dia menarik banget buat kamu. Kemungkinan besar memang banyak dari orang yang milih PAL 3 ini benar-benar tipe kamu banget. Dan very soon, orang ini adalah orang yang ngerti apa yang dia mau. Tidak pelentat-pelentot gitu orangnya, enggak, tegas. Dan di bawah ini ada pay attention to the red flags. Dia orang yang ngerti banget apa yang gak bagus. Dia ngerti yang toxic gitu. Dia ngerti hal yang gak baik buat dia. Dia orangnya waspada. Ini orang gak baik, ini orang baik. Oh, kesana tuh kayaknya resikonya begini deh. Kalau kita ngerjain keputusan ini di kantor gitu ya, atau di bisnis, kerjain bisnis ini cuma bisa segini, nantinya tuh begini-begini. Dia ngerti gitu resiko terburuk. Kemungkinan besar orang ini memang hidupnya banyak the tower moment yang non-stop, sehingga insting dia tentang sebuah danger, sebuah bahaya muncul, dan dia pun akhirnya kayak lolos duluan sebelum terjadi. Oke, karena tadi saya sudah kadung ngomong satu lagi ya, coba menjelaskan pay attention to the red flags. Dia kayak sudah bisa lihat visi ke depan, or literally bisa ngeramal, punya insting kuat di situ ya. Sehingga apa? Dia kayak punya preparation, dikasih sama Tuhan gift untuk siap-siap berkah untuk bersiap-siap sebelum resiko itu. Tapi dia jarang sih kayak gitu. Aku tidak merasa dia orang yang paranoid ya, selalu dikit-dikit semuanya kayak yang terburuk. Dia sudah belajar jauh lebih tenang sekarang, lebih slow down dan berbaik sangka pada kehidupan. Dan aku ngerasa dia tuh sering banget dapet insting atau firasat yang kuat banget ke depan. Dan kalau dia udah dapetin itu, dia tuh udah kayak kita harus gini. Dia udah tahu cara antisipasi, cara untuk menyelamatkan, mengamankan semuanya. Instingnya luar biasa sih. Dia cocok sama kamu. Kayak King of Swords juga kan tajam banget tuh intuisi. Bahkan predicting, bisa predict. Orang ada yang bisa predicting ya, scientist sama tarot reader. Oke, itu yang aku lihat nih. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Orang ini akan do anything untuk orang yang dia kasihi. Dia tidak akan setengah-setengah. Dia akan lakukan segalanya untuk orang-orang yang dia sayangin. Jadi orang yang sangat determined ya. Dia ngerti, dia mau ini, dia jaga ini. Wow, kamu juga punya pasangan yang akan intens banget sayang sama kamu. Kamu orangnya juga kayaknya cukup intens ya. Karena di dalam itu powernya banyak, besar, ya mungkin bakatnya banyak, powernya besar. Jadi sometimes yang cocok adalah orang yang sama-sama intens juga di dalam, sehingga bisa mengimbangi kamu. Dan kalian berdua bareng-bareng tuh bakal belajar slow down ya. Saya lihat itu di depan, belajar untuk menikmati. Karena biasa bukan hanya manifest doang sih yang saya lihat, bisa jadi kalian tuh kelelahan seumur hidup tuh, kayak kejar atau kesempatan itu terus datang sehingga tidak ingin disia-siakan, atau memang dari dulu harus bertahan dari sesuatu ya, terutama jodohmu ya, harus bertahan dari situasi yang kurang baik ya. Itulah ya, ada bakat besar, biasanya ujian hidupnya juga akan mengeluarin bakat sebesar itu, which is ujian hidup yang gak main-main. Nah disitulah baru kelihatan bakat orang seperti apa gitu, dia bisa survive dalam kehidupan. Nah
bersama-sama ini Tuhan ingin menyatukan dua orang luar biasa ini untuk bisa saling ngingetin gitu ya, slowing down atau relax dalam kehidupan. King, tadi kita dapat King ya, King of Swords. Memang sudah powerful dari dalam. So, itulah kamu dan jodohmu ya, cocok. So guys, untuk poin nomor 3 itu cara manifestasi dan kenapa kamu jatuh cinta sama jodohmu. Kasih love-nya warna biru untuk file ini. Ngeklaim ya, klaim energi ini dengan kata-kata I listen to the guide. Ada yang guidance, bimbingan, panduan, petunjuk ya. Oke guys, thank you so much for watching, dan thank you pada tim Jafra Indonesia untuk sponsori video hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya ke channel aku. I'll see you soon. Sending you so much love and light.